Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu ta'lim wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala khair ittiba'a wajhillah wa maqdatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala mu'allif hadzal kitab rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bid'awati fid darin amin. Qauluhu napa wa yaftahu lan buka apa ilmu nafi, buka basirotaka ing peninggal ati sira, buka bi afati a'malika kelawan pira-pira panca boyone pira-pira amal sira, hatta tahtariza hingga ngreksa sapa sira minha saking afat, wa yuttali uka lan ngawasi apa ilmu nafi ka ing sira ala maka yidi syaitani ing atase rekodayane setan, wa hururihi lan bujuane setan, wa kaifiyati tablisihi lan tata carane ngeridune setan ala ulama isui ing atase ulama su, hatta arraduhum hingga metokno sapa setan hum ing ulama su, metokno limaktillahi ta'ala maring bendune Allah ta'ala, wasuktihi tegese ya bendune Allah ta'ala. Bagaimana haisu akalu sekirane padha mangan sapa ulama usu ad-dunya ing dunya bidini kelawan agama, wa takhadhu lan padha ngalap sapa ulama usu al ilma ing ilmu dari atan ing kesempatan, wa wasilatan lan wasilah lantaran ila akhdi amwali salatini maring ngalap pira-pira bondone pira-pira raja, wa akli amwalil auqafi lan mangan pira-pira bondone pira-pira wakaf, wal yatama lan bondone pira-pira anak yatim, wal masakini lan bondone pira-pira wong miskin, wasarrafu lan padha metokake sapa sayatin himmatahu ing himmae ulama usu tulana harihim ing suwene rinone ulama usu metokno ila tola biljahi maring nuprih pangkat, wal manzilati lan nuprih kedudukan fi qulubil khalqi ing dalam pira-pira atine makhluk, wattarahum lan nundung sapa setan hum ing ulama usu zalika ing mengkono-mengkono tulana harihim ilal muraati maring riya, wal mamaroti lan perdebatan, wal munaqashati lan munaqasah, muji fil kalami ing dalam guneman, munaqasah iku goleki salahe, fil kalami ing dalam guneman, wal mubahati lan agu-aguan gumedhe sombong. Jadi kalau ini diterangkan sing diarani ilmu nafi itu adalah ilmu yang bisa membuat hati kamu itu terbuka. Kamu punya mata hatinya dirawat supaya kamu bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa
lihat. Mereka penting wonten kisah sing Masya Allah kados kisahnya sinten Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad Sahibul Rotib. Beliau diceritakan beliau buta sejak balita, umur 4 tahun atau 5 tahun. Beliau buta. Awalnya bisa melihat, cuma beliau buta. Tapi butanya beliau itu tak menghalangi karya monumentalnya beliau. Sampai beliau punya karangan Risalatul Mu'awana, Nasoihud Diniyah, Dakwatut Ta'ama, Al-Hikam, Al-Fusulul Ilmiyah, kitab diwan. Syiirannya beliau namanya kitab diwan. Itu banyak lagi syiirannya mubarak. Tak terima syiiran hanya sekedar lagu-lagu, bahkan itu syiiran sing mubarak, membawa berkah bagi yang baca. Zaman beli aja, ada dijual orbikan kitab diwan namanya. Bagaimana seorang buta bisa mengarang sebuah tulisan yang begitu banyak? Ini adalah hal yang aneh dan tak lumrah. Ono tunanetra cuma bisa ngarang. Belajarnya lewat mana? Model nulisnya bagaimana? Mengeri jarak satu huruf dengan huruf yang lainnya, kemudian spasinya bagaimana? Ini perlu dipikir yang panjang. Sehingga beliau itu sempat ada cerita mosok sing wong wuta kaya ngene iso duwe karangan akeh. Ketepatan orang yang berpikiran seperti itu satu majelis berdampingan dengan beliau. Suatu saat pas beli yang berpikiran jelek kepada beliau itu ada di samping beliau, saat dia lengah, Habib Abdul Haddad itu mengatakan, di cangkir kopimu itu ada lalat. Loh, iki sing wuto ketok lalat nyemplung, aku sing ketok gak rumangsa oleh ana lalat nyemplung. Ada apa ini? Yang matanya bisa lihat tapi justru lebih buta daripada yang matanya buta semua. Inilah yang disebut ilmu nafas. Ilmu yang bisa membuka hati seseorang. Ilmu yang bisa membuka mata hati seseorang. Harus punya. Nah, hati itu sama. Kalau ingin hidup ya diisi ilmu. Maka panganane hati ku duduk sego, ya duduk jas jus, ya duduk mie ayam. Tapi isinya hati itu adalah ilmu. Al ilmu nurun. Hati itu media. Sehingga jalan pun kalau tidak terang pasti nyasar. Hati pun kalau gelap mesti kesasar. Inilah yang disebut ilmu nafas. Sampeyan mari ngaji kok moro legowo. Bisa nyepuro konco-koncone sing salah. Podo-podo mati Kanjeng Nabi. Nek Kanjeng Nabi benak sing ora sepuro kabeh. Terbuka hatinya. Tak barengi belajar iki umat Kanjeng Nabi. Dan aku iso podo-podo mlebu surga bareng ben Kanjeng Nabi remen kali kula. Ini hal yang luar biasa. Ini adalah hal yang istimewa. Itulah yang disebut napa ilmu nafas. Dadi mari tambah ngaji, tambah apike. Tambah ngaji, tambah senenge. Tambah ngaji, tambah terbuka. Itulah yang disebut napa ilmu nafas. Makanya etika dalam belajar itu perlu diperkuat. Datang sebelum guru hadir, berwudu sebelum mengambil kitab, pakai minyak wangi, duduk-duduk, dan setelah semuanya itu setelah terselesaikan baru mendengarkan ilmu secara hikmah. Tujuannya tidak lain supaya kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Semoga kita itu bisa terhindar dari doanya beliau yang mengatakan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Apa tulisannya? Wal qalbi la yakhsha wa du'ain la yusma. Ada yang mengatakan la yustajabu lahu.
dan seterusnya. Bukan Kanjeng Nabi saja berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bagaimana dengan kita? Maka Kanjeng Nabi diperintah wakul robi zidni ilman, ilman nafi. Kanjeng Nabi saja kelasnya orang yang paling top, tak terima sak negara, tapi satu penjuru, tak terima satu penjuru dunia. Pangeran mengatakan wakul, wahai Muhammad, katakan Robbi zidni ilma, bilang minta padaku Robbi zidni, wahai Tuhanku tambahi aku ilmu. Ini ilmu nafi yang diminta. Mereka dengan Kanjeng Nabi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. La yanfa berarti dor, ilmu yang membahayakan pada pemiliknya. Hatta tahdir, hingga kita bisa mengawasi diri ini. Hatta tahtarizu minha, ngerti. Oh iya, kapan aku ngene kok akhirnya ngerasani wong tak menengais. Tak menengai. Oh iya, kapan aku ngene ngelarakno atine? Oh iya, kapan aku ngene apa nyorohno wong liya. Lah aku ngene tambah tak kena, tambah tak bener. Ila akhirnya. Sehingga kita terjaga dari hal-hal yang buruk. Jadi wong tengere wong untuk ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu itu benar-benar bisa menjaga pemiliknya. Mereka istilah babakan ilmu itu apa bedanya ilmu dan harta? Jelas, kalau ilmu bisa menjaga kamu, kalau harta kamu yang jaga. Sepeda motor, siapa sing jaga? Kamu yang punya motor. Tapi kalau ilmu yang jaga siapa? Ilmu yang jaga kamu. Kamu ngerti haram, oh ya haram gak oleh ditinggal karo awakmu. Inilah yang disebut ilmu itu sing jaga pemiliknya. Jadi penting bagi kita untuk mari ngaji ono praktek akeh titik kudu. Kalau kami dulu gitu, selama ada kesempatan ya dijalani aja. Minimal itu kami punya prinsip satu kali seumur itu. Dan kok tak ditagih. Kok nyapo belajar bareng suwe-suwe sampai berjam-jam. Belajar mek di rumah no. Minimal hari ini nganggur dilakukannya. Daripada mbet kari-kari ditagih karo meneh. Apa gunane ngerti muning babakan iki? Kok ndak mbok lakoni sama sekali. Mentane kok selak lali. Wong kita itu gampang lali. Tapi kalau ada kesempatan langsung saja. Biar nanti tidak ditagih sama pemilik ilmu itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ilmu nafi itu kamu akan mengetahui tentang tipu daya setan. Mergo setan itu senengane ngapusi. Wis pancen hobi ini. Sehingga kamu tidak perlu niru gaya-gayanya nama setan. Setan itu paling seneng lek duwe kanca langgeng di jero neraka. Jadi setan itu tidak hanya sekedar berharap kamu tidak sholat, tidak hanya sekedar berharap kamu tidak belajar, tidak hanya sekedar berharap kamu melanggar atau ila akhirih. Tapi yang diharapkan setan lebih dari itu. Bagaimana seorang anak manusia itu bisa bareng ngide di jero neraka sak lawase lawas. Piye? Dimatekno dalam keadaan kafir. Tapi gak terima kue ben males ngono tok ndak. Iku sing kelas paling ringan. Apa? Yo diterusno, males diterusno bosan diterusno frustasi diketno putus asa bunuh diri. Memang itu harapannya setan, bunuh diri dalam keadaan Islam yang penting daripada mati dalam keadaan kafir. Tapi yang diharapkan setan itu bagaimana seorang anak manusia itu bisa mendampingi setan masuk di jero neraka sak lawase. Sehingga ini disinilah pentingnya belajar yang namanya ilmu nafi. Ilmu yang bisa menjaga kita dari godaan
setan. Ngerti iki bodoh, berarti iki ndak bener. Ndak bener ndak usah diterusno, ojo jajal-jajal ya. Ojo jajal-jajal. Kok lek kowe jajal-jajal malah kesempatan itu ndak datang dua kali. Kesempatan itu hanya satu kali. Jika kamu maju maka kamu tidak mundur, jika kamu mundur maka kamu tidak maju. Satu langkah ke arah kanan maka kamu jauh dari arah kiri. Satu langkah ke arah kiri maka kamu jauh dari arah kanan. Dan seterusnya. Mergo antara dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat. Kamu condong ke arah barat maka kamu jauh dari arah timur. Kamu ke arah timur maka kamu akan jauh dari arah barat. Kowe condong ning akhirat maka kamu akan meninggalkan yang namanya dunia. Kowe condong ning babagan dunia, ya kowe kira-kira mesti ninggal babagan akhirat. Ya kaya kowe maca Quran, condongnya ning akhirat, mesti kowe ninggal zina, ninggal minuman keras, ninggal mabuk-mabukan, ninggal ngepil, ninggal omong kotor, mau dalam keadaan maca Quran. Sing ditinggal wakeh. Tapi jika kamu sudah mulai melakukan hal yang kotor, misu, kemudian nuduh orang lain yang tidak benar, membuat orang lain itu kecewa, hatinya sakit, sesama muslim, maka dengan itu pula nanti kamu akan meninggalkan lewat mesu, masuk Quran. Jadi mesu yang mesu, daerah mau Quran. Ono mesu diniati maca Quran? Tidak ada. Tidak ada. Jika kamu sudah mesu maka kamu meninggalkan baca Quran, meninggalkan baca istighfar. Dikala itu lagi mesu. Iku wis daerah maca Quran, daerah zikir, daerah maca tasbih, daerah maca la ilaha illallah, daerah maca. Dengan kamu mesu maka kamu akan meninggalkan hal-hal baik seperti itu. Otomatis. Jika kamu melangkah ke arah barat, maka kamu akan jauh dari arah. Jika kamu melangkah ke arah timur, maka kamu akan jauh dari arah barat, dan seterusnya. Dan kamu juga akan mengerti bagaimana upaya seorang setan itu mengelabui ulama su. Ulama itu ada dua, ada ulama ul akhirah, ada ulama ussu. Sing mlebu iki namanya yakhsyallahu min ibadihil ulama. Itu adalah ulama-ul akhirah. Yang bisa takut kepada Allah itu adalah ulama-ul akhirah. No. Wedi karo pangeran itu gak gampang kan. Lek gur mat kon wedi karo pangeran. Saestu Pak kula ajri. Saestu kula ajri gitu. Gampang lek cangkem itu. Masih maca ambek nangis iso. Hari nyolak meripati rak matu ilune. Jero kula Pak, jero karo pangeran kula. Lek mung cangkem ape iso. Tapi bagaimana dengan sikap kita? Inilah yang disebut apa? Hatta araduhum lima. Sehingga kamu tahu. Mergo sing iso wedi karo pangeran iku sinten? Ulamaul akhirah. Kok kowe iso ndredeg wedi diawasi pangeran, ngerasa diawasi pangeran, iling-iling, itu termasuk nikmatul uzma. Meskipun itu hanya 1 detik ataupun 2 detik. Sedangkan di sini ada ulama ussu. Ulama ussu itu bagaimana? Di sini disebutkan ada kepenggambaran ulama ussu itu gini loh ya. Hatta araduhum limaktillahi ta'ala wasudi haitsu akalud dunya biddin wa yastari bihi samanan qalila. Menjual agamanya demi mendapatkan sebuah dunia. Iki sing diarani ulama ussu. Ya apa gambarane umum wis ya. Lek ndak ngono agamane digawe golek pangkat. Ben diwasi menungso, semisal aku nerangno ngene. Oh, ben ketok alime. Ben ketok piye. Golek pangkat di hadapan seorang bocah seperti kamu. Pendiwasi, pamer, iki lo oleh sinauku dulu nih, pamer, hanya berharap sebuah pangkat di mata seorang manusia.
Tidak ngono mujadalah, tidak debat. Tidak ngono aku-akuan, sombongan. Ada ulama usul. Terus bagaimana yang benar? Jika kamu benar-benar ulama, maka ya ayo ditoto niatnya. Kamu ngajar niatnya apa? Kamu belajar juga niatnya apa? Ditata yang benar. Mergo inamal a'malu niku napa? Nah, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad Sohbirotik tiap kali mau belajar ada niatnya. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim ibtigha'a wajhillah. Beliau nerangkan senembunyian rupa itu ibtigha'a wajhillah. Tidak berharap supaya kamu menghormati beliau, tidak butuh memang. Kamu hormat, tidak hormat itu urusan kamu, bukan urusan yang ngajar. Mereka sing ngajar itu biasanya ya ibtigha'a apa? Wajhillah. Wa mardatihi, mencari ridhonya. Kamu tidur, tidak tidur, apa kata kamu? Itu urusan kamu sebagai seorang santri. Pokok niatin apa? Ditoto. Al-Habib Abdullah Haddad itu ngajari kita ya ibtigha'a wajhillah, boyo ngaji ku golek ridhone Gusti Allah. Wa mardatihi golek makurbihi golek cedhek karo pangeran. Aja diniati sing liya. Jadi ngaji ku niate ben cedhek karo pangeran, ben kenal karo napa? Pangeran. Aja diniati sing liya. Supaya apa? Supaya ilmu kita itu benar-benar bermanfaat. Wa hadzal fannu minal ilmi nafi' qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana